Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 4 Februari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Satu tokoh yang begitu bagus yang bisa kita perhatikan di sini adalah Yohanes Pembaptis. Mengenai Yohanes Pembaptis, ada yang sangat menarik dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Benar dan suci. Namun, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis sesuatu yang akhir hidupnya menurut orang-orang yang melihat, yang menyaksikan, atau menurut pandangan kita begitu tragis akhir hidupnya. Mati dengan cara dipenggal, wafat dengan cara dipenggal kepalanya gara-gara Herodes. Raja Herodes pada saat itu begitu terpukau kepada anaknya yang begitu menari. Namun apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bukanlah sesuatu yang sia-sia, bukannya mati konyol, tapi dia berani membela kebenaran, menunjukkan kebenaran meskipun dia harus dipenjara. Dia itu berani, Yohanes Pembaptis itu berani mengucapkan yang benar, melakukan yang benar dalam hidup ini, menegur yang salah dengan upaya memperbaiki yang salah itu. Mengajak orang bertobat itu berarti mengajak orang untuk sadar akan kesalahannya dan mau kembali di jalan yang benar, jalan Tuhan. Dan akhirnya ketika Yohanes telah dipenggal kepalanya, banyak orang punya pandangan mengenai dia. Dia dianggap sebagai salah seorang nabi, dia dianggap sebagai Elia, dia dianggap sebagai orang yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi okelah, yang menjadi perhatian kita adalah sosok Yohanes Pembaptis yang adalah orang benar dan suci. Dikatakan sebab Herodes sangat segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan orang yang suci. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memang dalam proses. Kita tidak bisa sepenuhnya menjadi orang yang benar, menjadi orang yang suci. Tetapi mari dalam kehidupan ini kita belajar menjadi orang yang jujur, orang yang rendah hati, orang yang mau menghargai orang lain, orang yang selalu bisa menjaga kata-kata, menjaga tindakan kepada orang lain. Bagaimana dalam kehidupan ini kita lebih mengutamakan kasih, mengutamakan perbuatan baik kepada orang lain. Kita mau menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif, kesombongan, keangkuhan, atau juga menipu orang lain, berbuat jahat kepada orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh Yohanes seperti dikatakan menjadi orang benar dan suci, itu merupakan cita-cita juga dalam hidup kita ini mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau dalam hidup ini lebih banyak baiknya daripada banyak negatif atau jahatnya dalam hidup kita ini. Mumpung kita masih hidup, tinggalkanlah yang jelek-jelek itu. Tetapi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita ini, supaya bukan hal-hal jelek, negatif,
keduniawian, kedagingan yang kita tampilkan, tapi kehendak Tuhan, kebaikan dari Tuhan, kasih dari Tuhan, itu yang mendorong kita sehingga kita bisa melihat, merefleksikan hidup Yohanes Pembaptis ini. Bagaimana Yohanes Pembaptis bisa menjadi orang yang benar dan suci dalam hidup ini. Itu juga merupakan menjadi tantangan bagi kita sekalian. Semakin hari hidup kita ini semakin berkenan kepada Tuhan. Dan dengan begitu ikhlas, dengan begitu rela, dengan penuh keberanian, kita tinggalkan yang jelek-jelek, yang negatif itu dalam hidup kita. Kedagingan, kefanaan dunia ini yang menggoda manusia, mari kita perlahan-lahan tinggalkan. Sekali lagi, mari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kebenaran, kesucian itu tidak jauh dari kita. Amin.